dua tipe permainan deh. Kalau lagi weekday itu dia tabrak, Mhm. kalau dari super weekend dia tuh bener-bener cuman fokus rotasi gitu. Nah, gue setuju dengan Jelly kali ini karena baik lagi Takai, kita melihat dia ada kadang dia mainnya agresif banget, Heeh. ada juga kadang dia main santai, rotasi, main aman, fokus placement dan baik lagi gitu. Namanya tim itu pasti perlu option A, option B untuk gameplay dan Takai mungkin salah satu tim yang punya option A B-nya ini lumayan ekstrim. Yes. Dari yang agresif banget jadi tim yang defensif banget. Tapi ya baik lagi, semuanya itu nggak masalah selama efektif. Selama efektif dan player-playernya mampu mengikuti gameplay tersebut. Sementara kalau kita lihat juga dari Bonafide yang sudah meninggalkan Rozok. Ini cepet banget loh, mereka langsung meninggalkan Rozok di detik ke-6. Mungkin dari detik ke-5, bukan detik, menit. Mungkin dari menit ke-5 mereka sudah meninggalkan Rozok. Dan mereka sudah mencari kembali untuk checkpoint berikutnya. Bahkan Void benar-benar santai banget. Dia ngeluting di bagian Milta, nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia mungkin akan bermain lambat karena mengingat zonanya tadi juga ke arah atas, Milta masih berada di luar zona sedikit saja, mungkin mereka akan menyisiri zona untuk mencari elimination point tambahan. Tapi Void yang setahu gue itu dia masih kurang dari segi placement. Betul, Void itu agresif banget, tapi Oh. dari segi placement itu mereka masih butuh ngejar lagi dan itu juga ngefek ke arah overall point mereka. Tapi ya baik lagi, minggu ini masih cukup panjang, masih ada 3 game hari ini, masih ada 5 game juga besok. Gue rasa semua tim yang lagi bertanding kali ini ya untuk tim yang sudah di atas gak boleh cepat puas, Yap. untuk tim yang masih di bawah juga masih ada waktu untuk mereka lakukan adaptasi dan maksimalkan minggu ini. Apalagi bagi tim-tim yang minggu pertama sudah oke, minggu ini tinggal tambah-tambah aja sih. Tapi baik lagi untuk beberapa tim seperti Maruzama, hari ini mereka mulai dengan cukup baik, dengan dapetin poin yang cukup tinggi. Betul. Meskipun kemarin memang mereka poinnya lacking banget. 5 game 5 poin, itu jumlah poin yang jauh dari kata memuaskan lah. Tapi hari ini mereka buka dengan permainan cukup baik. Tapi ternyata tim yang baru WCD langsung bertemu dengan landak kuning yang kali ini bermain dengan sangat agresif. Tim tabrak kali ini Onyx langsung dapetin 1 poin di awal lagi. Onyx hobi banget loh, nangkepin orang yang lagi split atau orang-orang yang terisolasi dari member lainnya. Iya sih, bener. Karena pada umumnya Yasnaya itu kan dikuasai oleh victim ya. Dan biasanya yang selalu melakukan split jauh itu adalah Misery. Salah satu mungkin IGL dari victim itu sendiri yang mungkin dari segi rotasi atau timingnya sudah terbaca oleh tim lain. Makanya itu mungkin membuat dari Onyx, wah bagaimana kalau kita rotasi cepat dari arah Gorgopol untuk masuk mengecek jembatan-jembatan Yasnaya. Siapa tahu ada salah satu player dari victim yang nge-split, kita bisa culik gitu kan. Nah itu, tapi yang biasanya ya jadi korbannya tim Onyx tuh bukan victim. Aura. Sering banget Aura di pick off ataupun dihantam langsung sama tim Onyx di awal permainan. Dan mungkin ya itu baik lagi strategi gitu. Kita nggak tahu strategi itu bisa besar bisa kecil. Bisa strategi rotasi, bisa juga strategi yang ngumpulin poin ya ibaratnya poin receh di awal. Yang nggak kerasa, 1 poin 2 poin nggak kerasa tapi kalau numpuk lama-lama lumayan juga gitu. Tabrakin orang, dapat looting tambahan, nge-cut waktu looting, dapetin kendaraan, itu bonus gede banget loh. Yang mungkin orang jarang mikirin kayak 1 poin doang kok. Tapi baik lagi Jel, kita sudah berapa kali lihat game 1 poin itu menentukan hidup matinya tim. Bener, nggak usah 1 poin. 1 poinnya sama, tapi beda WWCD. Atau nggak poinnya sama tapi Beda placement. Itu nyesek banget, bener-bener nyesek banget. Karena kadang-kadang itu bisa menentukan ya lolos apa enggak ke grand final atau enggak membedakan dari segi champion atau enggak. Dan kali ini sementara Onyx berhasil menculik 1, mereka masih melanjutkan rotasinya untuk masuk ke dalam circle lagi. Dan kali ini tim banyak sekali yang sudah berlomba-lomba untuk mengamankan posisi di bagian atas atau bagian utara. Supply Bank yang sudah harus kehilangan Zai juga kali ini dari Bilot masih mencari kembali lokasi-lokasi yang cukup nyaman. Gila ini banyak banget sih yang mulai bergerak secara bersamaan. Itu di atas mereka ada Alter Ego. Lagi-lagi tim dari utara yang masih berusaha untuk melebarkan area mereka mencari mangsa ke sana kemari. Nux juga demikian harus bertemu dengan Void. Betul, tapi sembari kita bakal lihat dari tim BFD sudah melakukan setup, kali ini dari tim Alter Ego juga sudah melakukan setup dan tampaknya tim-tim yang turun di tengah punya bisa dibilang advantage yang cukup enak kayak ini BFD, ada juga tim Void yang langsung menuju ke arah tengah lapangan. Dan baik lagi ketika nge-split gini resiko 1, kalau ke pick off PR banget tuh nge-revive. Dan kalau udah nge-revive kadang kalau kita ngebuang vision atau kayak nutup vision kita bisa ditabrak juga oleh tim-tim yang pede banget.
Ya, mancing lah ya. Mancing buat beberapa tim yang mainnya agresif biasanya, yang hobinya tuh tabrak-tabrak untuk di early fight. Tapi sementara kita melihat dari Bonafide yang melakukan split, sejauh mata memandang belum ada sama sekali yang ter-take down. Hanya Nux yang berhasil untuk mengamankan satu elimination point. Bahkan kali ini menyadari kembali keberadaan dari Voin yang berada di seberang bukit. Masih di lock terus-menerus. Dan Rosemary kali ini juga menjadi korban dari tim Alter Ego. Betul, kepick off kali ini dan kali ini tampaknya ketinggalan juga oleh member-member lainnya. SUBG memulai game kali ini dengan pukulan cukup keras. 2 member mereka dipulangkan ke arah lobby. 2 member dipulangkan ke arah lobby. Ini bakal menyulitkan mereka sih karena kepincangannya itu udah mulai berasa banget. Bahkan belum masuk ke zona ketiga mereka hanya tersisa 2 member saja. Sementara itu di sisi lain dari Void dan Bonafide saling memantau aja. Nggak bakal ada yang mungkin melakukan commit fight juga. Menunggu sampai ada yang ter-take down. Namun kali ini ada hal yang menarik kembali. Lee Chin dimainkan dan Xbox yang rehat. Oke, ini poin yang penting juga karena kita tahu Lee Chin ya, dia pemain yang tajam banget, dia pemain yang positioningnya rapih banget. Dan menurut gua ketika Void dapat posisi yang enak, let's say kayak dapat rumah di tengah open field, Lee Chin menjadi salah satu pemain di PMPL yang paling mengerikan dari posisi defensif. Iya, dia tuh bisa banget gitu loh ngejaga backline-nya dari teman-temannya gitu kan ya. Tapi kalau dari Xbox itu lebih ke arah kayak agresif, yang nabrak dan selalu mendapatkan first blood biasanya. Nah itu sih, jadi ya baik lagi ke gameplay dan juga playstyle dari BFD dan member mana yang ingin dimainkan. Tapi sembari kita ngomongin Void tampaknya, kita bakal kayaknya juga dari Void ya, sudah mulai melihat pergerakan-pergerakannya. Tapi sementara aman-aman aja sih, tapping-tapping, gak terlalu banyak pergerakan. Tapi ya kita bakal lihat sih, ini kan baru zona kedua, OTW zona ketiga. Biasanya zona ketiga dempet-dempetan, zona keempat hantem-hanteman udah. Ya, zona keempat ya biasanya. Karena mau gak mau mereka dipaksakan untuk berdekatan dengan sempitnya zona. Dan mengingat juga mungkin ini udah match ketiga dari hari kedua. Ini bisa dibilang udah middle-nya Super Weekend. Semua player, semua tim udah bermain lebih berhati-hati. Apalagi mereka udah tahu posisi dan jarak poin mereka yang saling tipis satu sama lain. Hal yang menarik juga tadi kalau kita lihat dari weekend rankingsnya, di mana 5 tim terbawah itu masih berbeda 1-2 poin saja. Satu WWCD dengan kill point atau elimination point yang signifikan itu harusnya bisa membawa mereka untuk merangkak cukup jauh di halaman kedua, bisa dekat ke halaman pertama. Dan ternyata, waduh, ini zona yang benar-benar mungkin bisa membuat game hari ini lebih panjang ya. Yasnaya masih masuk ke dalam play zone-nya. Andai kata zonanya mantul-mantul ke Yasnaya, ini benar-benar kayak deja vu ketika semua tim bakal mengisi semua perumahan Yasnaya. Nungguin zonanya keluar apa masuk. Kalau keluar, udah semua udah kayak serangga disemprot ya kan. Lari, smoke semuanya di mana-mana. Lihat tuh, baru muncul aja zonanya. Semua tim langsung mengambil ancang-ancang, masuk ke area Yasnaya atau mengambil perbukitan dari Yasnaya. Dan bahkan 2 tim langsung bertumbukan lagi di antara Boom dan juga tim Alter Ego. Tanpa kepot itu mendapatkan satu korban pertama kali ini di mana dari seorang Fokker di take down dipulangkan ke arah lobby membuat keunggulan 4-3 untuk tim Alter Ego. Wih langsung ditabrak begitu saja, mungkin menjadi bait untuk Boom untuk keluar, untuk dicari posisinya. Bahkan Ken baru aja keluar bentar langsung ditembakin sama player-player Alter Ego lainnya. Dan Ken mau tidak mau harus melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk bisa mengamankan vision dari tim lain. Yo, kita bakal tanya juga dari tim Alter Ego sudah mulai menyebar juga membuat tim Boom terpaksa harus stay dalam satu gudang yang sama. Dan biasanya gudang-gudang seperti ini rawan untuk di spam bom juga ke dalam. Dan kita bakal lihat dari Spruna sudah melempar bom juga ke dalam, sudah mulai mencari posisi dari member-member tim Boom yang kali ini nggak punya posisi untuk kabur. Tampaknya Boom mengambil ancang-ancang untuk kabur dan yes, bakal langsung pindah posisi. Tapi lihat, Spawn sudah bersiap untuk menyambut pergerakan dari tim Boom. Di bait out kali ini oleh tim Alter Ego. What a nice bait, what a nice setup dari tim Alter Ego, mendapatkan 1 poin tambahan. Yes, mau nggak mau Boom harus terpisah. Bahkan mereka berpencar kiri dan kanan. Ikiar ke kanan, Poundbeat ke kiri. Ini guna untuk memecah fokus dari Alter Ego supaya tembakan semuanya nggak masuk ke satu arah. Wow, ini benar-benar jauh banget mereka. Ini kayak di film. Film apa? Ya itulah. Oke. Ini. Ada yang tahu guys? Ada yang tahu guys? Ada yang bisa bantu gue ngejawab? Kenapa sih setiap kali gue nyanyi Flo gak mau ikutan nyanyi gitu kan? Udah berkali-kali terjadi gitu. Mungkin besok. Ayo udah, oke. Besok akan gue siapkan nyanyian yang bagus. Iya, oke. Dan kita bakal lihat kali ini tampak ya menanggapi nyanyian seorang Jelly. Tim Onyx sudah melakukan split dan menjaga jarak ya.
Dan mereka pun berusaha untuk mengisi kekosongan di bagian Yasnaya. Itu ramai banget di Yasnaya. Semua komplek ada orangnya, semua rumah ada orangnya di bagian Yasnaya. Sementara juga Livescape kali ini bermain di bagian bukit-bukit. Zona kayak gini gue agak sedikit dejavu deh. Ketika Livescape bermain dan menjaga di bagian perbukitan dan ada beberapa tim yang berusaha untuk nabrak. Ini setup yang mirip gak sih? Pernah NFT. chicken mereka? Nah itu dia, NFT deket juga sama Livescape. Iya. Mirip banget sama ini setupnya. Betul, ini mirip banget karena balik lagi Livescape adalah tim rotasi gitu. Mereka mencari ujung-ujung zona yang enak, lalu mereka baru mulai masuk dari titik tersebut, step by step mereka. So kita bakal juga tampaknya nggak cuma dari NFT, nggak cuma dari Livescape, tapi ada Aura juga Nero yang ada di dalam area yang sama. Tapi di lain sisi tampaknya BFT juga bakal fight, tampaknya cukup banyak player yang mulai berjatuhan kali ini dan kita mungkin bakal mulai pengikisan massal di zona kali ini yang menuju ke arah open field. Yes, benar banget. Sudah mulai semakin sempit pastinya juga. Area sudah tidak banyak yang bisa diisi. Dari Nero masih mengambil area perbukitan-perbukitan. Tadi di bagian elimination feeds terpantau sudah ada yang berjatuhan. Tapi masih belum dikonfirm apakah menjadi poin atau tidak. Sementara Aura sudah mengambil mungkin zona tengah. Tapi kita harus fokus. Maruzama yang bertemu dengan RRQ. What? Tiba-tiba begitu saja. Satu player dari RRQ ditembakin oleh Kenot dan bahkan dibombardir begitu terus-menerus. Kenot bakal keluar ke depan sana. Tapi ternyata Nerpeko berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Last man standing dari RRQ, akankah bisa melakukan clutch kali ini dan ternyata Rata sudah Maruzama dipulangkan oleh RRQ. One man show dari Nerpeko berhasil memulangkan satu tim secara utuh tadi dan what a nice play. Bener-bener one man show dari Nerpeko, 4 poin dikantongi, 4-4 dari Nerpeko. Wah, pundaknya berat. Canda pundak. Oke, kita bakal lanjut lagi ke sisi yang lain. Kayaknya mulai berpecah belah ya. Sudah mulai banyak sekali pertikaian-pertikaian, pergesekan-pergesekan juga, perebutan area demi area sudah mulai timbul. Dan boom, yang terpisah begitu jauh. Mungkin harus merelakan seorang Ponbit yang tertangkap di belakang sana. Tapi ternyata Ikiar, dia putar balik. Sepertinya ada usaha penyelamatan dari Ikiar terhadap Ponbit. Betul, kita bakal lihat juga dari Nero dan juga Aura melakukan stand off depan-depanan, saling nahan, tapi Aura terkena dari jarak jauh juga. Ada peluru-peluru yang connect ke arah mereka, mundurin kendaraan dan mungkin bakal coba nutupi angle lagi. Karena tadi sempat ketembak sama seorang Keshi dari bagian lower ground. Kenapa harus mundur? Kenapa nggak putar balik terus ngegas ke depan? Kan lambat ya kalau mundur ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Gue gemes banget, pelan banget, slow-mo banget. Tapi ternyata di sisi lain juga ada fight yang berlanjut. Alter Ego Potato kali ini tertangkap kentangnya. Bahkan poin pun harus pulang dengan cepat di game kali ini. Fight masih berlanjut juga. Takai nampaknya berusaha untuk membersihkan player-player dari Alter Ego. Tapi ternyata ada follow up dari Super Una dan kawan-kawan. Sudah berusaha untuk menaiki bukit yang cukup tinggi. Tapi dari Aura yang masih menjaga bagian pergudangan ini sudah mulai fokus juga dengan keberadaan Nero di belakang sana. Betul, kita bakal juga tampaknya banyak banget tim yang sudah mulai terkikis sejumlah anggota mereka. Bahkan kita bakal lihat dari tim Nero, mereka dalam posisi yang cukup sulit, terjepit oleh 2 tim. Di belakang mereka juga masih ada tim victim yang mungkin bisa nembak ke arah mereka. Tapi dari tim Nero masih ada cover-cover kendaraan juga bebatuan yang bisa menyelamatkan mereka untuk sementara waktu ini. Ya, bahkan mereka semua masih berada di dalam zona, jadi harusnya nggak perlu terburu-buru juga untuk Nero segera berpindah. Dan mungkin yang akan berbahaya adalah keberadaan zone yang tiba-tiba nyempil di antara Nero dan Aura. Iya, kita bakal juga tampaknya dari Nero bakal maju ke depan, kembali menyatukan firepower mereka untuk coba clash dengan tim Aura. Tapi sembari mereka lagi setup, di bawah mereka juga ada tim zone, di atas mereka ada tim NFT. Ini udah masuk ke jebakan cukup banyak tim sekaligus dalam satu area yang sama. Ya, betul. Bahkan kalau kita lihat dari map, Oni Keshi pelan-pelan mendekat juga ke zone. Wow, ini ramai banget sih di arah jam 10 dan 11 ini. Benar-benar berdekatan satu sama lain. Bahkan dari Miliano pun nampaknya sudah mulai mengspot keberadaan satu player di belakang sana, di belakang Poon. Dan juga Genesis Dogma bertemu kembali dengan Supply Bank. Takai bergesekan kembali dengan RRQ di sisi yang lain. Namun semua player berusaha untuk nahan pinggiran zona. Mereka semua mau nunggu timing yang tepat untuk keluar dan berpindah tempat. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari banyak tim langsung berkumpul dan tampaknya zona pindah ke arah kanan menuju ke arah Alter Ego. Ini bener-bener satu zona yang harusnya bisa dijaga oleh tim Alter Ego selama nggak bocor defense mereka menghadapi banyak tim sih, itu banyak banget. Ini pada ngincer mereka sih pasti. Itu ada rumah ya kan, ada gudang-gudang, ada pokoknya enak banget ya posisi dari Alter Ego. Dan kita akan lihat seperti apa kontrol dari zona Alter Ego. Namun di sisi lain victim dengan kawan-kawan yang melakukan lead rotation, super lead rotation. Nampaknya harus tertahan juga, bahkan Mort masih berkamuflase di dalam asap. Dan sepertinya dari keras gak tahu posisi dari Mort itu dia, Mort di sebelah dia. Ih, berdekatan sekali tapi Mort
masih bisa dengan sangat sabar tahan tembakannya, namun Hades sudah mulai ke atas batu seperti Lion King di atas sana, tapi Mort pun hanya bisa bergeser, geser. Hades sama sekali tidak sadar, tapi Mort sudah mulai bangkit dan itu dia ciluk bawah Cloud dan ternyata body system dari Takai mampu memulangkan RRQ. Betul, kita bakal lihat tampaknya Takai yang nggak begitu saja bisa dilepaskan karena dari tim GD juga mencari angle yang mereka bisa masuk ke dalam area circle-nya. Dari Debot akhirnya meninggalkan seorang Booms yang tertinggal di belakang dan sekarang masuk ke pinggir-pinggir dari zonanya. Tampaknya dengan cukup cepat, cukup banyak tim yang harus dipulangkan dalam satu saat yang sama. 11 tim tersisa, 37 masih live dan kita bakal kali ini tim-tim yang sudah mendapatkan zona terlebih dahulu sangat enak melihat tim-tim lain harus bergerak di open field. Yes, ternyata Zone juga masih berebutan area dan ternyata Aura berhasil untuk menahan Zone yang harus dipulangkan di posisi ke-11 tanpa membawa pulang elimination point. Yap, 10 tim tersisa, 33 masih live. Tampaknya kita bakal lihat dari beberapa tim seperti tim Alter Ego, NFT masih bertahan di posisi yang sama, tidak terlalu banyak bergerak. Tapi yang PR banget sekarang adalah tim Onyx dan juga tim Aura karena mereka ada di lower ground, dua tim yang sudah set up terlebih dahulu. Yes, dan bahkan Aura harus menghadapi NFT terlebih dahulu. Ada Svavel yang diutus di depan sana untuk menahan pergerakan dari tim lain. Ternyata Svavel harus ter-take down begitu saja. Masih ada 3 player NFT lainnya yang berada di bagian bibir zona. Namun hati-hati untuk NFT juga, mereka harus berhadapan dengan Alter Ego. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Onyx tampaknya masih cukup kuat untuk menghadapi tim BFD yang tepat di bawah mereka. Lemparan bom melontarkan ke arah bagian bawah, tapi tampaknya belum bisa mengenai targetnya dari tim BFD. Kena nyicil, tapi nggak sampai ada yang knock ataupun ke end. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari sana Hans For You sudah berhasil untuk revive. Lemparan bom kedua dilontarkan ke bagian bawah. Apakah bakal mengenai targetnya? Tampaknya belum menemukan targetnya lagi. Yes, dan 2 player dari Bonafide sudah mulai menggunakan vehicle-nya untuk langsung maju ke depan. Tapi ternyata Hans For You harus terculik begitu saja. Dan di sisi lain, Aura nampaknya berhasil untuk memporak-porandakan defensif dari NFT. Namun kali ini Keshi punya tugas yang cukup berat untuk menahan player-player dari Bonafide bergeser kembali. Kali ini Flippy masih bertahan, last man standing. Harus rata begitu saja. Aura berhasil meritik area pinggiran zona. Yap, tampaknya dari tim Aura harus coba untuk fight kembali. Jaden lumayan low, apakah sudah berhasil di-revive? Karena Chisun sedang ditugaskan untuk menjaga bagian depan di lain sisi. Dari tim-tim yang di pinggir zona, cukup banyak kemudian berjatuhan. Bahkan dari Nero sekarang cukup terpukul. Tinggal menyisakan 3 member. BFD bahkan dipulangkan ke arah lobby. Onyx masih utuh dengan 4 anggota mereka. Dan menjadi satu dari 2 tim yang masih utuh kali ini. Waduh, Onyx nampaknya akan berusaha untuk berebutan area ini. Dan itu adalah terobos yang begitu nekat dari seorang Raffi. Dan ter-take down begitu saja, mungkin akan menjadi bait dari tim Onyx. Tapi dari Keshi sudah mulai menggunakan UMP-nya, bakal maju ke depan sana melihat kembali ada keras. Tapi ada Takai Kean di depan sana pun tertangkap oleh Powerpunk. Dan Takai harus pulang. Dipulangkan oleh Onyx. Yap, tampaknya Onyx berhasil mengantongi jumlah poin eliminasi yang konsisten. 8 poin sementara waktu ini, jumlah poin eliminasi tertinggi kedua di game kali ini sementara waktu. Tapi kalau kita lihat sekarang juga dengan Aura, dengan LVS, yang masih lengkap anggota mereka. Mereka bisa melakukan play dengan mengorbankan ataupun trading player kali ini ya. Tapi kita bakal lihat dari tim Aura tampaknya mereka masih cukup pede untuk mengisi pinggiran circle dan tepat di bawahnya tim Onyx kali ini. Wah, ini gokil sih. Onyx langsung ngambil area tengahnya. Mereka ngelebar. Dan ini benar-benar nekat banget. Lihat, Nick ngambil atas, lalu ada Keshi yang ngambil bawah. 1-2-1 setup dari Onyx. Lagi-lagi dilakukan, namun kali ini dari Chisun dengan teman-teman Aura lainnya mungkin akan berusaha untuk mengambil dan menyusup pelan-pelan circle dari bagian Onyx. Lemparan granat pertama untuk memastikan tidak ada orang di depan. Tapi Keshi turun kembali, harus menjaga posisinya. Dan itu dia, bala bantuan sudah datang. Powerpunk is here, berusaha untuk melakukan backup terhadap Keshi. Langsung saja dibombardir terus-menerus, granat demi granat red zone buatan terjadi di sini. Betul, tapi sembari mereka lagi fight di belakang ada Livescape yang lagi menunggu. Knock-knock terjadi di antara Aura dan juga Onyx. Kita bakal juga dari seorang Chisun mulai maju ke depan dibantu oleh seorang Jaden tepat di sebelahnya. Di lain sisi dari Nero sudah mulai menuju ke arah gudang yang dijaga oleh 2 anggota tim Alter Ego kali ini. Di lain sisi dari Victim akhir tumbang di posisi ke-6 dengan 0 point elimination. Oke, Keshi dalam posisi knockout, tapi dari tim Alter Ego juga pelan-pelan menghindari bom, menghindari molotov, menghindari semua nyulut yang dilempar ke dalam gudangnya. Iya, betul, tapi Jaden benar-benar depan-depanan dengan Powerpunk di depan sana. 1 player yang harus dipulangkan dari tim Onyx menyisakan Powerpunk dan Nick saja. Tapi oh my god, Nick punya posisi yang cukup nikmat, nampaknya bisa melakukan flank dan bisa menjadi duri dalam selimut dari tim Aura. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari Nero ternyata berhasil memulangkan Alter Ego. Ya, mereka berhasil men-take over bagian area gudang dan lagi-lagi Nero menunjukkan permainan konsisten. Masuk ke top 4 minimal 10 poin di kantongnya oleh tim Nero dalam upaya menjauhkan diri mereka dengan kompetitor lain yang di bawah.
overall ranking mereka. Betul, meningkatkan kembali poin-poin mereka pastinya juga nggak mau disusul dari segi poin. Namun kali ini kalau kita lihat enak banget dari Livescape. Dia tinggal nungguin aja tim lain bonyok-bonyokan bakal masuk ke perangkap dari Livescape. Namun cukup menarik dari Aura, mereka melakukan split positioning dari JXC dengan No Mercy diutus di paling depan. Tapi Nick membuat sebuah perangkap granat dilembakkan dan ternyata JXC harus tertakedown terlebih dahulu. Backup sedikit terlambat untuk maju dan kali ini Nick menguasai area. Wow, what a nice shot dari seorang Nick sebagai last man standing dari Onyx. Betul, dan tampaknya perangkap yang mengenai juga seorang No Mercy dan knock out kali ini dari tim Aura. Tapi Livescape berhasil mengambil keuntungan terbesar dengan hanya langsung men-take down seorang No Mercy. Dari Aura tinggal 2, dari Nero masih ada 3 member dan juga menyebar dengan area yang cukup luas. Livescape punya 4 member, punya lower ground dan zona tepat di depan mereka. Ini Livescape harusnya punya chance terbesar untuk WWCD di game kali ini. Bener banget, enak banget, masih punya keuntungan kuantitas juga apalagi. Dari Toms dengan kawan-kawan tinggal ngamanin positioningnya, bahkan maybe berhasil untuk mengamankan seorang Jaden tertangkap basah. Aura tidak mampu untuk masuk ke dalam zona dan tersisa 3 tim saja, Onyx, Livescape dan juga Nero. Betul, Nero lagi-lagi masuk ke dalam top 3 kali ini mengantongi poin yang maksimal. Tapi kali ini mereka harus berhadapan dengan 4 member dari tim Livescape yang sudah melakukan setup dengan cukup rapih. Bahkan Toms lihat ditinggal di sisi belakang, memastikan tidak ada yang nge-backstep dari belakang lower ground. Terutama dari tim Onyx yang masih hidup 1 member mereka. Iya, masih ada Nick. Wah, ini gokil sih. Nick, the last man standing tadi bener-bener ada gameplay yang dikasih unjuk sama Nick. Dan sementara kalau kita lihat juga dari Hexas dengan McLary, mereka benar-benar merangkak secara perlahan-lahan, berusaha mungkin melakukan backstep terhadap Livescape atau seperti apa. Dari posisi ini, Nick tinggal nungguin aja gak sih tuh, lihat asik banget dari facecamnya. Ya, tinggal nyantai, tunggu ada yang kenok-kenok. Kalau bisa WWCD, gue rasa dari tim Onyx ya masuk ke top 3 udah bagus sih. Dalam kondisi mereka tadi dibabat oleh beberapa tim sekaligus, Nick masih survive, dapetin poin eliminasi juga tadi dengan men-take down 1 player dari Maura, itu udah bonus banget sih bagi tim Onyx. Sekarang tinggal menunggu hasil dari fight, akankah dia naik ke nomor 2 atau akan dia coba mencuri kill-kill tambahan. Nah itu dia, tapi kayaknya sejauh mata memandang posisi Nick masih belum ke spot sih sama Livescape. Cuman Livescape masih agak sedikit ragu-ragu, ini di lower ground masih ada orang gak ya? Soalnya dia masih ngelemparin granat demi granat terus-menerus ke arah bagian bawah. Namun McLary mendapatkan keuntungan dari segi informasi. Dia bisa memberikan info yang detail tentang tim Livescape. Bahkan kali ini mencari kembali pemain-pemain dari Livescape yang sudah mulai set up repositioning juga. Tapi kalau kita lihat ini zonanya kembali mengecil ke tengah-tengah. Betul, kembali ke tengah dan tepat di depannya tim Merah, tepat juga depan tim Livescape. Tapi kali ini dari seorang Nick kayaknya masih masuk deh Nick deh. Di lower ground itu kan? Di lower ground masih masuk nyelip dia. Tapi lihat Hexas pelan-pelan sudah melakukan proning, sudah mencari informasi, sudah mencari juga angle shoot yang bisa menumbangkan tim Livescape dari angle yang tidak diketahui. McLary keluar dari area pertahanannya memberikan covering fire juga terhadap seorang Toms yang mulai ngeflank mengambil lower ground dan tepat di depan seorang Nick kali ini. Apakah Nick bakal menang? Yes! Nick dapetin 1 poin tambahan sekaligus bisa menggagalkan flanking position dari seorang Toms. Ya betul sekali, ini gokil banget. Nick sebagai the last man standing mampu mendapatkan extra elimination point. Bahkan kali ini Rancid bergerak dalam bayangan di belakang sana, berhasil untuk mencicil damage HP dari seorang Kato dan masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Namun informasi sudah mulai masuk juga. Mereka mengetahui posisi dari tim Nero mengambil bagian lower groundnya dari Audi dan kawan-kawan. Tapi ternyata McLary tidak mau menyanyiakan momentum ini, berusaha untuk nge-push dulu area Kato. Tapi Hexas di sisi lain punya tugas yang cukup berat juga. Tapi ternyata sayang sekali McLary harus tertangkap basah di depan sana dan Hexas masih low banget darahnya, masih berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Namun ternyata masih ada Maybe juga yang mungkin akan melakukan usaha revive. Oh, tapi Kato tertangkap kali ini menyisakan Maybe seorang diri dan itu dia win aja bagi tim Nero dengan kemenangan 3 lawan 3-nya. Wah, gokil banget Nero, lagi-lagi menggokil kali ini di match Erangel. Ini gue bisa bilang Nero tuh kayak kekuatannya di Erangel gak sih? Betul, mereka Erangel bermain dengan sangat-sangat konsisten, bahkan semua WCD mereka berasal dari Erangel kali ini ya. Dengan permainan